Bahkan dalam catatan kita temukan ada ulama malah yang mengatakan termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah hukumnya untuk memperingati Maulid Nabi. Stressing kita pada kesempatan ini, hadirin yang kami muliakan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan peringatan. Pertama, yaitu memperdalam rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu yang kedua, mempertinggi mutu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan semangat jihad fi sabilillah. Yang ketiga ini merupakan latar belakang awal peringatan Maulid Nabi abad ke-3 Hijriah, dan lebih besar lagi pada abad ke-6 Hijriah peringatan Maulid Nabi zaman Malik Al-Muzaffar. Ketika itu umat Islam berhadapan dengan Mongol. Ada lagi yang mengatakan zaman berhadapan dengan, yaitu terjadinya perang salib yang berlangsung lebih kurang 80 tahun. Umat Islam silih berganti kalah menang, yang akhirnya juga membawa kehancuran pada umat Islam. Nah, ketika itu semangat jihad ini sudah sangat lemah. Umat diajak untuk berjihad pada jalan Allah itu daripada melangkah maju surut yang lebih, karena kehidupan mereka sudah terkontaminasi dengan kemewahan dunia, sehingga dia tidak peduli lagi apakah Islam itu diotak-atik, apa Islam itu diancam dan segala macam, dijajah dan lain-lain. Umat Islam tidak peduli. Oleh karena itu pada abad ke-6 itu ada peringatan Maulid Nabi pertama yang besar, itu menghabiskan dana 300.000 dinar emas yang berlangsung 1 minggu, 7 hari 7 malam, dengan membacakan riwayat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami muliakan, jadi kalau kita lihat, ya, tujuan pertama tadi itu adalah memperdalam rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam ayat yang kita baca surat Ali Imran ayat 31 tadi, Allah mengatakan, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kamu mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Ya. Pasti Allah akan mencintai. Yuhibbukum Allah. Allah akan mencintaimu dan diampuni dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang kami muliakan, dalam soal mencintai Rasul ini ada 2 hadis barangkali yang perlu kita sampaikan. Pertama, kata Nabi diriwayatkan oleh Bukhari, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, kata Nabi, tidaklah beriman seseorang kamu sebelum aku dicintainya lebih dari mencintai ayahnya dan sanak saudaranya dan umat Islam keseluruhan dan umat keseluruhan. Ini penekanan Nabi. Jadi kalau kita mencintai Nabi itu asal-asalan saja, kita lebih mencintai orang-orang sekitar kita, malah disebutkan mencintai ayah dan sanak saudara kita dan manusia yang lain, itu kata Nabi termasuk kita belum sempurna iman kita kepada Nabi. Jadi hadirin yang kami muliakan, begitu juga ada hadis yang dikatakan oleh Nabi, ya, adibu auladakum ala salasi khisalin. Adibu, tumbuhkan cinta, ya, didik anak-anakmu dalam 3 hal kata Nabi.
Yang pertama, ya, hubbi nabiyukum, ya, wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didik anak-anakmu dari kecil itu agar mereka mencintai Nabi. Nah, kalau kita tidak memperingati, tidak kaji sejarah Nabi, bagaimana kita menyampaikan, mendidik anak-anak kita mencintai Nabi? Jadi hadirin yang kami muliakan, ya, Nabi perintahkan agar kita menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi itu mulai dari kanak-kanak. Ya, sering kita baca di mimbar ini, pendidikan itu 3 tempat. Pertama rumah tangga, yang kedua sekolah dan masyarakat, tempat berlangsungnya pendidikan. Jadi adibu auladakum, ya, suruh dia oleh Nabi agar anak-anak kita beradab gitu, beradab, dididik. Pertama kata Nabi yaitu agar mereka mencintai Nabi kamu. Hadirin yang kami muliakan, nah, mencintai Nabi ini bagaimana caranya? Nah, itu ayat di atas tadi, fattabi'uni, ittiba. Ittiba, mengikuti Nabi dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk masalah akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya, termasuk masalah kehidupan sosial, muamalah, mengikuti Nabi. Berbeda hadirin yang kami muliakan, ittiba kita pahami yaitu kita mengikuti Nabi, ya, sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan taklid, ya, berbeda dengan taklid. Taklid orang melakukan sesuatu perbuatan ibadah walaupun dia tidak mengetahui asalnya, dalilnya, tapi dia ittiba. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Dia berkata ini kami peroleh dari bapak-bapak nenek-nenek kami dulu. Walau kana aba'uhum la yaqilun. Walaupun bapak-bapaknya itu tidak mengetahui. Ini pula lah hadirin yang kami muliakan, sebulan yang lalu kita sampaikan ketika Nabi, ya, terjadi dialog antara Hudzaifah dengan Rasulullah. Orang-orang bertanya tentang hal yang buruk, Hudzaifah bertanya tentang orang-orang bertanya tentang yang baik-baik, Hudzaifah bertanya tentang yang buruk. Kenapa? Dia takut terjebak kepada perbuatan buruk itu. Hadirin yang kami muliakan, kata Hudzaifah, ya, dulu kita ini orang jahiliyah banyak berbuat yang jelek-jelek, yang buruk. Tapi alhamdulillah dengan datangnya risalah yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul, kita menerima al-Islam. Apakah sesudah yang baik ini datang ada yang buruk? Kata Nabi, ya. Hudzaifah nanya lagi, sesudah yang buruk itu ada tidak muncul agama yang baik lagi? Ada, kata Nabi, tapi sudah bercampur. Nah, apa campurnya? Madakhanu, yaitu qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunakkir wa tunkir. Ya, bagaimana bentuk campurnya? Yaitu nanti ada satu kaum yang membawa petunjuk tetapi tidak sesuai dengan petunjuk aku. Berbeda dengan sunnah Al-Quran dan sunnah. Dan itu sudah kita rasakan dan bulan yang lalu kita jelaskan. Ya, banyaknya aliran-aliran sesat yang mengelilingi umat Islam. Hadirin yang kami muliakan, jadi ittiba pada Nabi dengan ilmu pengetahuan. Tidak taklid buta, kita kerjakan ini karena ini orang tua kita begini, tidak tahu dalilnya segala macam, tapi berdasarkan sunnah Rasul. So, Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, la taqfu ma laisa laka bi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ul. Jangan kamu kerjakan satu amal yang kamu tidak punya pengetahuan. Ya, karena nanti pendengaranmu, penglihatanmu dan pendengaranmu, semua hatimu akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah. Jadi hadirin yang kami muliakan, ittiba kepada Nabi dalam seluruh aspek kehidupan kita.